Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Angga Maha, dan pada video kali ini kita akan membahas terkait analytic report. Nah, analytic report di sini bertujuan untuk melaporkan kegiatan-kegiatan kita di dalam kegiatan pemasaran digital. Nah, dalam digital marketing itu ada banyak analytic report-nya. Bisa analytic report untuk SEO, bisa untuk SEM, SMO, SMM, dan sebagainya. Nah, untuk analytic report kali ini ditujukan untuk melaporkan kegiatan yang sudah kita lakukan di dalam digital marketing melalui media sosial. Yang pertama, sebelum menyusun report, itu pastikan Anda menentukan dulu goal dari analisis hasil publikasi. Nah, pada studi kasus kita kali ini, kita akan menggunakan report dari kegiatan pemasaran di sosial media yang berbasiskan Instagram. Baik, langkah yang perlu Anda lakukan adalah untuk menentukan goal. Nah, pada studi kasus kali ini, goal yang akan dipergunakan adalah awareness dan juga engagement. Apa sih itu? Dan apakah ada goal yang lainnya atau enggak? Kalau goal yang lain itu ada. Misalkan goalnya itu adalah konversi. Konversi itu sebagai contoh, misalkan kalau ada 100 orang yang berkunjung ke profil Anda, lalu ada 10 orang yang berbelanja, maka berapa persen konversinya? Nah, di sana udah tinggal dibagi aja. 100 dibagi 10, hasilnya adalah 10%. Dan konversi itu ada banyak macam. Ada click-through rate-nya, ada pay per click-nya, atau cost per click-nya, itu ada banyak macam. Nah, agar lebih mudah, di sini kita akan mempergunakan yang sifatnya itu awareness dan juga engagement saja. Nah, awareness dan juga engagement ini terbatas pada kesadaran merek dan juga interaksi, seperti itu. Nah, awareness sendiri itu indikatornya ada dua. Yang pertama itu ada reach. Nah, reach ini artinya adalah jangkauan. Misalkan Anda bikin konten, 10 orang yang melihat, maka reach-nya itu dihitung 10. Kalau impression itu adalah berapa kali dilihat. Misalkan 10 orang masing-masing melihat 2 kali, maka impression-nya adalah 20, seperti itu. Bisa jadi 15 dan sebagainya, itu impression. Jadi pengulangan penglihatan itu juga dihitung di dalam impression. Makanya dia masuk ke dalam kategori awareness, karena awareness di sini lebih kepada kesadaran atau orang itu tahu bahwa Anda itu ada di dalam suatu bisnis. Berbeda dengan engagement, engagement di sini biasanya dibagi menjadi 4 elemen. Yang pertama itu yang standar banget, yaitu like. Habis itu ada comment, habis itu ada share, dan yang terakhir ada save. Jadi save juga mempengaruhi engagement daripada suatu konten. Dan malahan, save ini malahan menjadi indikator pertama atau kedua setelah share. Biasanya seperti itu. Nah, baru deh ada like dan juga comment yang dipergunakan sebagai indikator daripada kesuksesan suatu publikasi konten. Jadi perlu kita ketahui bahwa sosial media sekarang mungkin tidak sama seperti sebelumnya, yaitu makin banyak follower semakin bagus. Itu enggak juga gitu. Makin banyak follower bagus, tapi makin banyak yang save, makin banyak yang share, engagement-nya tinggi, awareness juga oke, maka biasanya itu yang memberikan dampak yang lebih bagus terhadap usaha yang dikelola di media sosial atau dalam kegiatan sosial media marketing. Ya, secara report kita akan membuat 4 poin. Ya, jadi ada 4 poin yang kurang lebih menjadi kunci di dalam laporan ini. Sebenarnya poin-poin dalam laporan itu tidak ditentukan secara real kok. Jadi misalkan kalau perusahaan Anda itu memang fokus pada konversi, maka reportnya kan pasti akan berubah lagi. Biasanya mereka akan fokus kepada berapa banyak yang beli, atau berapa banyak yang ngeklik suatu link yang Anda miliki. Itu biasanya yang menjadi laporan atau report yang berbasiskan konversi. Nah, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa report ini akan berbasiskan awareness dan juga engagement, berbasiskan awareness juga engagement, maka elemen-elemennya adalah elemen-elemen yang berbasiskan standar wawasan daripada media sosial. Nah, yang pertama ada awareness and engagement, habis itu ada audience share, itu juga akan masuk nanti, habis itu base day dan juga time-nya atau hari baik atau waktu yang baik untuk publikasi sekaligus kesimpulan atau conclusion. Nah, itu yang menjadi 4 poin utama yang harus masuk ke dalam report Anda nanti. Baik, mari kita mulai. Pertama, karena studi kasus seperti yang saya sampaikan, yaitu kita akan fokus di Instagram saja,
maka nanti teman-teman bisa mengakses laporan fullnya itu via handphone. Karena saya sudah coba akses via Creator Studio, itu memang nggak banyak informasinya sebanyak Facebook. Enggak. Jadi lebih banyak di native apps-nya, di mobile apps di handphone. Jadi dia itu lebih banyak informasinya di sana. Dan itu bisa dicek di profile yang ada di pojok kanan bawah, lalu dicek yang namanya Insight. Di sini posisinya. Jadi ada yang namanya Insight. Kayak gitu. Silakan dibuka. Nah, setelah Anda membukanya, maka nanti akan ada satu blok laporan yang ini. Nah, ini teman-teman silahkan rubah dulu dia menjadi durasi yang dibutuhkan. Nah, kalau saya misalkan saya mempergunakan 1 bulan. Jadi saya mempergunakan 1 bulan dari 21 Maret sampai dari 21 Februari sampai 21 Maret gitu misalkan. Jadi 1 bulan. Apabila teman-teman di sini sudah menjalankan sosial medianya selama 3 bulan gitu misalkan dan belum pernah membuat laporan, silahkan coba disetting menjadi 3 bulan sehingga hasilnya juga akan jauh lebih kelihatan. Ya, nah setelah Anda menggantinya, maka di sini kita akan memasukkan atau mencantumkan informasinya tersebut ke dalam laporan. Nanti saya akan kasih tanda yang mana saja yang perlu masuk ke dalam laporan. Yang pertama itu adalah yang berhubungan dengan overview. Ya, yang pertama yang berhubungan dengan overview itu ada 2 poin aja. Yang pertama ada insight overview dan yang kedua ada konten yang sudah dibagikan. Baik. Yang pertama itu ada insight overview. Nah ini dia kodenya ya. Kalau ada kode cantumkan di report, maka itu wajib Anda cantumkan di dalam report Anda. Nah, untuk insight overview, di sini silahkan. Kalau misalkan memang kita mencapai 3.516%, maka sampaikan saja bahwa kita sudah menjangkau sekitar 3.516% dibandingkan sebelumnya. Kayak gitu biasanya. Nah, kalau melihat angka real, dia ada di sini. Angka realnya adalah berapa akun yang sudah dijangkau. Nah, di sini ada 5.642 akun yang dijangkau. Jadi reach, seperti itu. Habis itu kalau engage itu yang berinteraksi. Ada sekitar 245 yang berinteraksi. Jadi kurang lebih ya sekitar 10%, kurang sih 5% daripada akun yang dijangkau itu berinteraksi dengan akun yang saya kelola. Nah, itu juga yang bisa Anda lihat di akun Anda. Nah, di sini adalah total follower, apakah ada peningkatan? Di sini ada peningkatan 4,7%. Nah, ini adalah overview-nya. Cantumkan saja. Apabila memang Anda ingin mencantumkan kesimpulan, silahkan diisi kesimpulan kecil di sampingnya di sini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini silahkan dimasukkan ke dalam report. Kalau sudah, di sini kita menyampaikan konten apa saja yang sudah kita bagikan. Nah, saya menuliskan kesimpulan kecil di sini yaitu terdapat 73 konten yang sudah dibagikan. Dari mana saya dapat info? Nah, dari sini terdapat 20 post, 39 story, dan juga 14 reel yang saya publikasi selama 1 bulan. Nah, itu saya hitung, jumlahnya ada sekitar 73 konten yang sudah terdistribusi selama 1 bulan. Nah, itu juga disampaikan. Artinya itu adalah kinerja Anda selama 1 bulan, 30 hari atau 28 hari dan sebagainya. Tujuannya di sini adalah untuk mengukur bahwa Anda sudah berusaha dalam memasarkan produk atau mungkin jasa yang ada di dalam akun Anda. Seperti itu. Lanjut, di sini ada account reach. Nah, tadi kan yang overview. Nah, sekarang poin berikutnya adalah yang dimasukkan adalah account reach. Jadi tadi di dalam poinnya ini ada yang namanya account reach dan ini Anda bisa klik. Ini bisa diklik. Jadi account engage juga bisa diklik, total follower juga bisa diklik. Ya, itu semuanya bisa diklik dan dia akan memberikan informasi yang lebih detail. Informasi detail tersebut itu biasanya kalau di account reach itu ada 4 poin penting yang sekiranya Anda cantumkan nanti. Yang pertama adalah berapa banyak audiens yang sudah Anda jangkau, berapa banyak konten yang juga sudah dijangkau, habis itu top kontennya apa aja. Misalkan Anda sudah bikin 72 konten kan tadi ya, itu top kontennya yang mana aja. Konten-konten yang benar-benar bagus banget tuh yang mana aja, sehingga itu akan menjadi masukan buat kita bahwa konten yang bagus ini harus saya ulang lagi nanti, karena ternyata audiens saya suka konten yang seperti itu. Nah, yang terakhir baru profile activity. Nah, seperti apa aja? Yang pertama kita masuk ke yang reach audience. Nah, ini dia. Untuk yang reach audience, di sini terlihat angka yaitu 5.642
akun yang dijangkau. Sehingga di sini terdapat kesimpulan dibandingkan bulan sebelumnya, terdapat peningkatan hingga 3.516%. Itu tinggi banget dibandingkan sebelumnya. Nah, di sini kita langsung aja kasih kesimpulan kecil. Terdapat peningkatan jangkauan hingga 3.516% dibanding periode sebelumnya. Sampaikan saja. Dan di sini kita, atau mungkin atasan, atau mungkin klien yang Anda miliki, itu sudah bisa baca langsung bahwa, oh terdapat sekian orang loh yang dijangkau. Lebih lanjut, ternyata mereka itu datang dari 5.500 orang yang non-followers. Jadi dia belum memfollow kita, tapi dia udah melihat kita. Dan itu tentunya merupakan ya salah satu indikator baik dalam sebuah awareness. Kalau indikator konversi adalah berapa banyak followers atau non-followers yang berubah jadi followers. Itu namanya konversi. Kalau awareness berapa banyak yang lihat. Mau datang dari mana saja, itu nggak apa-apa. Ya. Nah, di sini bahkan ada indikator yaitu terdapat 24.000, bahkan nih mencapai 25.000% account yang belum ngefollow dibandingkan periode sebelumnya yang melihat akun kita. Ya, jadi bedakan antara akun dan konten. Akun itu profil, konten itu adalah yang kecil-kecil. Jadi feed atau story atau reels Anda itu namanya konten. Nah, lebih lanjut di sini, nah setelah account reach baru ada content reach. Untuk content reach, ternyata di sini saya bisa ngasih kesimpulan, yaitu content reels itu memberikan dampak jangkauan yang lebih baik dibandingkan post dan juga stories. Dari mana saya bisa menyimpulkan tersebut? Ingat, kita sebagai seorang digital marketer itu harus berbasiskan data. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa reels ternyata memang memberikan dampak yang jauh lebih signifikan. Dia bisa memberikan 5.442 view atau jangkauan untuk konten Anda. Dan di sini kalau post dia memberikan 500 dan stories itu memberikan 100. Berarti di sini yang memang bagus adalah reels, setelah itu post, nah habis itu baru deh stories kayak gitu. Nah, itu juga dicantumkan di report. Jadi setiap ada kode cantumkan di report itu dicantumkan, ya. Lanjut di sini setelah content reach, di sini baru deh kita ngasih tahu apa aja yang menjadi top konten daripada pemasaran yang selama ini kita lakukan. Nah, biasanya muncul 3-5 top konten sih. Jadi biasanya entah itu top post, entah itu top stories, ataupun entah itu top reels. Nah, seperti itu. Jadi sebutkan tipenya itu apa aja. Nah, jadi Anda kasih kesimpulan di samping, kalau tipe postnya itu adalah tipe post question and answer yang terbaik, sampaikan. Tipe post yang terbaik adalah question and answer, dan tipe Reels yang terbaik adalah tipe Reels yang menyajikan video tutorial gitu misalkan. Jadi sampaikan langsung di dalam kesimpulan kecil tersebut. Nah, kalau saya karena ini sifatnya data konfidensial atau rahasia, maka di sini saya tidak menyampaikan tipe konten tersebut seperti apa. Nah, rekan-rekan nanti jangan di-blur seperti ini, jangan ya. Jadi teman-teman buat secara gamblang gambarnya, jangan di-blur seperti saya. Oke. Ini dicantumkan juga di dalam report. Sekarang kita lanjut ke poin terakhir yaitu profil activity. Nah, untuk profile activity-nya di sini biasanya adalah penanda bahwa berapa banyak sih selama 1 bulan atau selama 1 periode yang sudah kita tentukan yang mengunjungi profil kita. Nah, di sini menunjukkan bahwa 163 kunjungan baru. Jadi 158% dibandingkan periode sebelumnya. Habis itu berapa banyak sih yang ngeklik link in bio atau website tabs? Nah, ternyata ada 22 orang seperti itu atau 22 akun. Berapa banyak yang ngeklik email? Nah, di sini 0. Kalau emang nggak ada, sampaikan apa adanya. Habis itu call button. Call button itu biasanya bisa call telepon, bisa call message, dan sebagainya. Nah, ini juga datanya kecil, jadi 1. Ternyata orang-orang itu lebih suka klik link di bio karena mungkin memang ada stories yang menginformasikan, yuk klik link di bio. Nah, di link bio saya, itu kebetulan ada sarana untuk menghubungi juga. Jadi ya sama-sama menghubungi walaupun tidak terdata. Dan di sini juga ada profil visit yang lumayan oke. Sehingga di sini tentunya konten yang sudah saya buat itu hasilnya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kalau memang hasilnya itu tidak lebih baik, maka dievaluasi. Kalau hasilnya lebih baik, sampaikan kenapa bisa lebih baik. Nah, di sini profil visit mengalami peningkatan karena reels saya sampaikan. Kenapa? Apakah ini adalah sebuah asumsi? Saya rasa ini bukan sekedar asumsi, karena kita bisa lihat dari data sebelumnya bahwa reels-nya itu gede banget angkanya. Sehingga mendorong kunjungan website sampai 450%. Kayak gitu.
Nah, lanjut, kurang lebih itu adalah untuk yang berhubungan dengan account reach ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya account engagement ya. Untuk account engagement sebenarnya ada 2 poin. Jadi ada account engage plus engage audience. Habis itu ada content interaction. Nah, content interaction-nya agak banyak. Di sini ada post interaction, ada story interaction, ada reels interaction, dan ada video interaction. Kalau Anda pakai. Nah, dalam studi kasus ini saya nggak pakai video di IGTV kebetulan. Jadi nggak ada data dia, nol datanya dia. But it's okay. Jadi saya bakal fokus pakai ke 3 data ini saja. Nah, silahkan. Kalau Anda ternyata memang tidak ada story, hanya ada post dan juga reel saja, itu silakan, itu saja yang disampaikan. Jadi kita menyampaikan yang memang apa adanya, dan memang goalnya ini adalah Anda mampu melaporkan, bukan Anda mampu melaporkan segala halnya itu dengan positif. Enggak kok. Kalau emang datanya negatif, maka di sana kesimpulannya ada hal yang perlu dievaluasi. Ya. Nah, ini dia. Untuk account engage dan juga engage audience, di sini kelihatan datanya di sini ya. Jadi account engage-nya itu ada sekitar 245, interaksinya 245, dan ini meningkat 2000% dibandingkan sebelumnya. Nah, mungkin sebelumnya itu cuma 1 engage aja mungkin ya. Makanya di sini dia itu persentasenya terlihat lebih besar. Dan untuk engage audience-nya, ini seharusnya kalau datanya itu seminggu, ini akan ada data asal. Nah, cuman karena kita pakai sebulan, maka datanya tidak muncul. Nah, di sini juga ada data, yaitu datanya itu rata-rata interaksi datang dari yang sifatnya itu non-followers. Nah, sehingga kita kasih kesimpulan kecil di sini, yaitu interaksi akun mengalami peningkatan hingga 2000-an% yang didominasi oleh non-followers. Sampaikan kesimpulan kecil tersebut. Jadi, biar yang baca data juga ada, biar ada arah lah gitu. Jadi, bagi orang nggak semuanya bisa baca data. Jadi, kita yang membantu memberikan kesimpulan dengan bahasa yang jauh lebih mudah dimengerti. Lanjut, di sini ada post interaction. Nah, di bagian bawah itu udah ada content interaction semua, mulai post, story, reels, dan sebagainya. Semua ada di sana. Nah, di sini kita sampaikan, oh ternyata post interaction itu meningkat sampai 400%. Kayak gitu. Kalau ini kan yang global ya, ini global. Nah, kalau yang ini yang post aja. Nah, post interaction mengalami peningkatan hingga 400% dibandingkan periode sebelumnya. Dengan breakdown, dengan rincian, yaitu oh likes-nya segini nih selama sebulan gitu misalkan. Kalau Anda selebgram, mungkin Anda nggak puas dengan nilai like tersebut. Jadi Anda mungkin berharap lebih banyak. Oh komennya ada sekian, save-nya ada sekian. Jadi save ini indikator yang benar-benar powerful ya. Jadi save ini mungkin 3-5 kali lipat powerful daripada like dan juga komen soalnya. Share juga sama, powernya sama seperti save. Jadi kalau sampai ada yang nge-save, berarti konten Anda itu bermanfaat. Kayak gitu logikanya. Konten Anda itu memberikan manfaat, sehingga orang nggak mau ketinggalan informasi. Jadi di-save, nanti dicek lagi sama orang-orang. Kayak gitu. Nah, lebih lanjut, di sini ada story interaction. Nah, kebetulan story saya tidak bagus, nggak ada interaksinya, nggak ada yang reply. Kebetulan juga saya tidak menaruh button untuk kayak yes no question atau nanya-nanya dan sebagainya, nggak ada naruh seperti itu, sehingga nggak ada interaksi, cuman ada yang nge-view saja. View itu ada di reach. Nah, sedangkan interaksi di sini nggak ada, tap-tap untuk message itu nggak ada. Maka ini story tidak memberikan dampak signifikan pada promosi akun jasa, kebetulan ini akun jasa, sehingga perlu dievaluasi. Apa saja yang perlu dievaluasi? Nah, metode salah satunya. Kalau saya butuh interaksi, maka saya butuh klik tab yang lebih baik. Itu contohnya. Ya. Nah, lanjut. Nah, kalau Reels Interaction ternyata berbeda nih. Hasilnya jauh lebih bagus. Reels Interaction itu sampai 293 unique account, dan di sini persentasenya sampai 29.000%. Lebih baik, kayak gitu. Nah, di sini 253 ini bukan account, tapi rincian ya, sorry. Rinciannya itu adalah yang like itu 133, yang komen ada 2, dan ternyata yang paling memberikan dampak signifikan adalah ini, save. Nah, ternyata mungkin ya kalau reel saya itu berisi tutorial, maka lebih banyak yang save. Maka di sini indikator save ini adalah indikator terbaik untuk reels yang sudah dipublikasi. Dan ternyata ada 44 akun yang share atau 44 kali di-share reels yang saya buat seperti itu. Sehingga di sini ada kesimpulan sampai 29.000% peningkatannya dibandingkan periode sebelumnya. Nah, ini tentunya sangat berdampak pada aktivitas di profil. Misalkan kayak visit profile, website tabs, dan sebagainya. Jadi di sini dia memberikan dampak yang baik
Kayak gitu caranya mengambil kesimpulan. Nah, kalau kita cuma paparkan data polos seperti ini, bagi yang sudah biasa baca data, itu bagus. Tapi bagi yang tidak terbiasa baca data, misalkan klien cuma minta informasi, artinya akun saya ini bagus naik atau standar, sideways, atau turun gitu. Nah, di sini kita sampaikan bahwa dia itu meningkat kayak gitu. Jadi kasih indikator-indikator yang memang jelas seperti itu. Nah, habis itu di poin yang ketiga, itu ada audience shares. Jadi tadi kita udah bahas tentang account reach, itu poin pertama, udah bahas tentang account engagement, itu poin kedua, dan sekarang kita bahas poin ketiga, yaitu audience shares. Nah, untuk audience shares, di sini bisa dicek di bagian total followers. Jadi silakan diklik tersebut. Nah, di sana ada banyak poin sih, ada 4 poin, tapi di sini kita bagi. Untuk audience shares, itu saya bagi jadi 3 poin, yaitu followers growth, dan juga top location yang ada cities dan juga countries atau kota dan negara. Habis itu ada age range dan juga gender atau jarak usia, rentang usia dan juga jenis kelamin. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk yang followers growth, di sini growth-nya itu kurang lebih ada sekian gitu. Jadi ada peningkatan followers dan itu peningkatannya mungkin 4,7%. Besar kecilnya itu tergantung akun Anda. Bagi saya ini sudah ya oke lah. Artinya usaha Anda tidak sia-sia juga. Jadi di sini follower growth-nya itu lumayan oke, seperti itu. Jadi di sini kita sampaikan bahwa terdapat peningkatan followers hingga 4,7%. Nah, misalkan ternyata Anda pengen lebih banyak lagi, saya pengen lebih. Bagaimana caranya? Maka Anda bisa berdiskusi dengan atasan Anda, rekan sejawat, atau dengan klien Anda bahwa kalau pengen peningkatan followers yang lebih, Anda bisa menawarkan opsi iklan, ads, seperti itu. Jadi dengan cara beriklan, maka peluang peningkatannya juga lebih tinggi. Tapi belum tentu tinggi banget. Hanya saja dia memberikan peluang. Nah, kalau tidak dicoba, maka tidak pernah tahu. Jadi kita tawarkan dulu solusi tersebut. Ya, kalau misalkan sudah ditawarkan dan hasilnya sebenarnya sama saja, maka baru dievaluasi seperti itu. Nah, kalau sudah di followers growth, nah di sini kita lanjut ke bagian top location. Jadi asal followers akun ini itu dari mana aja sih? Nah, secara cities ini terlihat asalnya itu top 3-nya ya dari Denpasar, Badung, dan juga Singaraja. 3 kota besar yang ada di Bali. Dan untuk countries-nya itu di Indonesia, dominan. Sisanya ada di India dan Thailand, ada Tanzania juga dan Vietnam. Jadi untuk asal-asal yang seperti ini, it's okay. Karena di sini dominan banget ya 90%, maka ini bisa menjadi insight bagi kita bahwa kalau kita bikin konten, mungkin idealnya kita menggunakan bahasa Indonesia saja. Itu sudah lebih daripada cukup karena dominan pemirsa kita berasal dari sana. Begitu juga dengan ini. Kalau kita bikin konten karena 3 daerah ini ada di Bali, maka kita bisa kok kalau mau bikin konten jokes yang relevan dengan provinsi Bali gitu misalkan. Nah, di sini ada Jakarta, ada Sawan juga seperti itu. Kasih juga di sini kesimpulan kecil yaitu lokasi didominasi di wilayah Denpasar, Badung dan juga Singaraja, sampaikan ya. Habis itu ada age range dan juga gender atau rentang usia dan juga jenis kelamin. Nah, itu ada di bagian bawah. Habis itu ini ada tab-nya. Ini tab-nya silahkan diganti-ganti, man dan juga woman. Nah, ini di screenshot masing-masing ya. Di screenshot masing-masing untuk memberikan data. Nah, misalkan kalau semuanya secara global ini hasilnya, kalau laki-laki ternyata usia 35 sampai 44 yang dominan mengikuti kita. Sedangkan kalau perempuan ternyata didominasi di usia 25 sampai usia 34. Artinya ini adalah 2 range usia yang memang benar-benar produktif. Nah, range usia yang memang benar-benar masih muda, produktif, menghasilkan uang, mungkin tidak sebanyak pensiunan atau mungkin tidak sebanyak yang usia 45, tapi yang jelas ini adalah target yang ada di kita. Sehingga kalau kita bikin konten, pastikan yang dimengerti oleh rentang usia berikut. Seperti itu. Dan ini secara jenis kelamin ternyata didominasi 64% oleh pria. Seperti itu datanya. Dominasi oleh pria dengan usia 35 sampai 44 tahun dan wanita dengan usia 25 sampai 34 tahun. Seperti itu caranya memberikan laporan di age range. Dan di sini di poin keempat ada best day and juga time. Jadi di sini ada day dan time. Time ini hours maksudnya ya, waktu-waktunya. Nah, ini simpel aja. Jadi di bagian paling bawah laporan total followers itu ada most active days
Jadi ini kita ganti jadi days. Nah, nanti akan menunjukkan hari apa saja sih follower kita paling ramai. Nah, di sini terbukti sebenarnya ini cenderung average ya, artinya rata-rata, semuanya good aja gitu. Nah, di sini terbukti di hari Jumat paling tinggi. Yang kedua adalah hari Minggu. Sehingga hari terbaik untuk publikasi, misalnya kita punya konten pamungkas nih, konten paling bagus, itu publikasinya tuh taruh di hari Jumat dan taruh di hari Minggu. Maka hasilnya atau dampaknya itu akan jauh lebih signifikan. Kayak gitu polanya. Ya. Nah, setelah itu, untuk most active hours atau waktu terbaiknya, di sini kita bisa lihat datanya itu, dan rata-rata semua menunjukkan angka tertinggi di jam 6. Nah, kayak gini. Yang kedua itu ada di jam 3. Nah, yang kedua ada di jam 3. Bisa kita lihat di sini datanya hampir identik ya. Datanya hampir sama semua, yaitu jam 3 sampai jam 6. Itu adalah waktu terbaik untuk publikasi akun ini. Nah, kalau akun Anda misalkan berbeda ya, misalkan akun Anda itu jualan produk yang memang orang-orang rata-rata melihatnya malam hari, mungkin hasilnya juga akan berbeda. Mungkin jam 12 sampai jam 3 itu ternyata yang paling ramai. Nah, maka di sini kita harus berbicara berdasarkan data, melakukan aksi juga berdasarkan data. Jadi, konten kita selama sebulan ke depan yang baru ini, ya kita publikasi di waktu ini, yaitu di waktu-waktu dengan rentang waktu jam 3 sampai jam 6, kayak gitu. Itu sebagai primary hours atau waktu primernya. Secondary hours-nya mungkin bisa ditaruh di jam pagi sih. Ini kalau dari data jam paginya itu dari jam 9 sampai jam 12 seperti itu. Itu adalah pola yang sekiranya boleh dicoba dan juga dievaluasi seperti itu ya. Nah, ini kita kasih kesimpulan kecil. Waktu publikasi terbaik adalah jam 6 WITA. Kebetulan karena di Bali jadi WITA atau jam 6 PM seperti itu, dan ini silahkan dicantumkan juga di report. Oke, seperti itu. Nah, setelah semuanya masuk, nanti kasih kesimpulan. Ya, kasih kesimpulan besar. Nah, kesimpulan besar itu berdasarkan apa? Jadi berdasarkan kesimpulan-kesimpulan kecil yang sudah Anda buat tadi. Jadi Anda rangkum itu semuanya, jadi satu paragraf boleh, jadi poin-poin juga boleh. Itu yang pertama kesimpulannya. Yang kedua, sampaikan apa yang bagus, apa ya sesuatu yang bagus dari publikasi Anda dan apa sesuatu yang buruk. Misalkan yang bagus adalah ternyata dengan menggunakan Reels, account reach atau awareness dan juga engagement daripada akun ini tuh meningkat. Sedangkan ketika saya publikasi di stories itu kurang terlalu bagus, sehingga disarankan membuat konten yang didominasi untuk kebutuhan publikasi di Reels seperti itu. Nah, teman-teman, tentunya Reels dan juga TikTok itu mirip jenis kontennya, sehingga satu konten itu bisa dipublikasi di 2 channel sih seharusnya, ya. Nah, lebih lanjut di sini sampaikan juga evaluasinya, kasih juga masukan bahwa mungkin karena peningkatan followernya hanya 4,7%, maka di sini perlu melakukan pengiklanan atau ads agar bisa meningkatkan jumlah follower. Sekaligus Anda juga buat rencana konten Anda nanti gimana. Misalkan tadi kan udah ada top konten, bahwa top post, top reels, dan juga top stories-nya itu adalah konten yang berhubungan dengan tutorial dan juga question and answer gitu tipe kontennya, maka rencana konten Anda selama sebulan ke depan sampaikan secara general bahwa akan didominasi oleh pola tersebut. Kalau misalkan ternyata yang besar itu top post, top reels, dan top story Anda itu adalah konten jualan, Anda jualan, halo saya punya barang, ayo beli barang saya. Halo saya punya baju, ayo beli baju saya. Misalkan yang seperti itu, maka monggo silakan sampaikan itu sebagai rencana konten berikutnya. Jadi segala aksi yang kita lakukan ke depan itu harus berdasarkan data sebelumnya. Kalau misalkan kita ingin eksperimen, maka itu harus menjadi sampingan. Kayak gitu. Tidak harus, tapi jangan sampai kita menurunkan performa karena kita tidak melakukan berdasarkan data yang ada sebelumnya. Kayak gitu kurang lebih kesimpulan yang bisa Anda cantumkan nanti. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu cara untuk membuat report di dalam pemasaran digital. Dan ini studi kasusnya adalah di Instagram. Nah, silakan Anda untuk mencoba membuat, silakan mempelajarinya, dan coba mengambil kesimpulan bagaimana sih sebenarnya performa daripada kegiatan digital marketing yang sudah Anda lakukan dengan akun yang Anda miliki. Demikian dari saya. Terima kasih banyak. Selamat mencoba dan semoga sehat selalu. Terima kasih.